Mohon maaf ya Wab, sedikit itu. Ini kan tadzallul ini kan lahir batin ini, dalam rangka. Sehingga kondisi tertentu ini. Artinya untuk menghancurkan memang harus secara lahir seperti itu. Tidak, kalau yang disampaikan tadi idealnya memang selalu dalam keadaan hati selalu merendah walaupun dengan kepemimpinan. Tapi ini penghancuran dalam rangka. Mestinya ya. Nah iya, kepada siapa? Karena misalkan ya, misalkan ini kita ke anak. Kita taruhlah mendidik anak. Terus anak ini kita merendahkan diri secara lahir batin di hadapan anak. Wah, kata di anak ini kok. Jadi kondisi tertentu dalam rangka. Memang kayak ngomong. Nggak bisa. Kalau ke bawah nggak bisa. Jadi ini yang tadzallul ke bawah ini karena ini sudah tinggi. Apa tidak malah. Seperti ini tadi loh, mereka yang sudah dikalahkan. Ini kan selevel dan di bawah levelnya nggak boleh. Tidak untuk di atas levelnya. Iya. Berarti memang betul-betul mendek. Ya. Secara ini lahir. Kan kaitannya tadi dengan qawamunanya, tanggung jawab sebagai pimpinannya. Nah, memerankan sebagai pimpinannya ini, kalau kemudian diri kedua-duanya itu, ya rusak. Enggak, dalam arti tahu pernah mencoba menjadi makmumnya. Seperti itu, dalam arti ya memang sempat harus pernah menjadi bawahan biar tahu rasanya. Kalau sudah ono wasite ae gak apa-apa. Cuma nek wis ono wasite ae. Wasite adil. Belum diwasiti Bu ya. Ini belak-belakan aja. Kita untuk menegakkan qawwamuna 'alan nisa sebagai seorang lelaki, seorang pimpinan rumah tangga. Kadang masih berlaku kene durung. Wong lanang gak oleh disalah nih, pimpinan gak oleh disalah nih. Ini termasuk guru ndak boleh salah. Ini kenyataan konsep ini. Nah, sementara secara ruhani dia ingin mendekatkan langsung kepada Allah dengan cara tadzallul. Ini yang dimaksud oleh Yai Hanan, tadzallula ning gone zahiriyah. Gitu karepnya. Sampai anggapan loh cik butuh aku dah, gitu orang perempuan itu, anak juga gitu, oh bapak cik butuh aku, gitu, ini dalam rangka, dalam rangka, enggak, apa tambah begitu? Rusak itu saya. Tambah rusak apa orang Nah, perempuan kan gini, tambahnya kan luta, gini. anaknya Enggak, luta atau gimana? Kan gini, tadzallul di sini ini dalam rangka kepentingan pribadi membunuh nafsu. Sementara itu tadi sampean bandingkan dengan posisi yang ini ada sisi tarbiyah. Seorang pimpinan ke bawahan dan seterusnya. Kan gitu. Nah, kalau memang yang ditadzaluli, yang posisi bawahan ini kita enggak ada fungsi tarbiyah dan seterusnya, aman-aman saja. Lahirianya juga ikut. Tapi biar kena keduanya, ini cukup sebagai di dalam. Nggak perlu misalkan gini, misalkan ya, kita berbuat salah ke anak, terus langsung kita, nak sepurane nak aku salah. Nggak perlu seperti itu kalau ke bawah, ke anak. Kenapa? Karena itu justru tidak mendidik. Nah, cukup kesalahan itu ya kita ungkapkan dari sisi batin, kemudian kita tunjukkan. Dengan sebuah contoh yang pernah disampaikan oleh Ayah Guru, bahwasannya tatkala Sayyidina Umar yang brengosnya tebel itu keplek sama istrinya
dan Sayyidina Umar. Iya, anjane gitu ya. Dengan konsep ini apakah nggak bisa dikatakan Sayyidina Umar sedang melaksanakan tadallul? Loh, iya. Apa tidak seperti ini Pak? Di sini ada Nggak, di kitabnya. Ta'lamu sirrallah aina huwa. Iya. Ini dalam rangka melihat Allah di level bawah kita. Sekali-kali harus pernah mencoba itu. Enggak, bukan di level bawah kita. Itu ta'lamu sirrallahi aina huwa itu dengan nafas kita. Jika kita kenal tahu bahwa diri kita hina, kita akan tahu Allah itu mulia. Itu rahasianya. Jadi sirrullah itu ada di situ, man arafa nafsa itu. Iya, tapi ini praktek lahir nih. Loh, lah iya, iftikornya itu bukan ke orang lain. Bainal akron wal wildan wal ikhwan ta'lamu sirrallah. Nah iya, yang ta'lamu sirrallah itu karena ada penghinaan diri di dalamnya. Dia tak jadi tahu. Bukan di orang lainnya. Di paragraf pertama yang dibaca tadi Ustaz Wahab. Wa innamat tadallulu di garis terakhir. Wa innamat tadallulu haqqan huwa at-tadallulil hakir. Wa huwa al-abdu melayani, pengabdian. Mungkin Ustadz Juhari seperti yang pernah di Facebooknya Ayah Guru. Ratukan istrimu, kau akan jadi raja. Ratukan istrimu, niscaya engkau jadi raja. Saya tidak akan menambahi, saya menangkap masih kontradiksi dengan pendapatnya Yai Wahab. Mungkin Gus Izud sejak tadi sudah inting-inting mau ikut nambah. Monggo Ustaz. Kalau saya sih untuk pertanyaan dari Ustaz Juhari tadi, ketika ayat yang berbunyi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu gak perlu tadallul. Kenapa? Sudah rijal mereka. Dan dia sudah hina sebenarnya. Posisi rijal sudah qawwam, sudah qaim, sudah tegak, lurus. Justru sebenarnya nantinya saya ingin bertanya kepada Ustaz bukan itu. Yang tentang litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah yang sering disampaikan ketika ada pernikahan, selalu mendoakan agar keluarga jenengan atau keluarga lu berdua samawah sakinah mawaddah rahmah. Karena menurut kami yang sakinah itu yang diperjuangkan, ketenangan, kedamaian di hati perlu diperjuangkan. Berarti posisi seorang laki-laki atau suami ini yang belum rijal otomatis belum rijal. Suami posisi masih perlu diombang-ambingkan atau dicetak oleh seorang guru, maaf ini karena urusan dengan guru mursyid. Seorang suami ini dicetak oleh seorang guru benar-benar menjadi rijal, bisa menguasai keluarganya. Maka di posisi yang biasanya suami ini mentang-mentang, pasti nanti dikhofid direndahkan oleh suaminya. Karena kalau tanpa direndahkan oleh suaminya, mereka tetap seperti itu. Kalau gurunya yang merendahkan langsung, mungkin lari sifat kuping keluar dari tarekat, mungkin seperti itu. Jadi justru apakah dengan cara ini maaf saya kanter untuk pertanyaan dari Ustaz Juhari. Kalau menurut saya sih Ustaz Juhari, ar-rijalu qawwamuna itu benar-benar sudah bisa tadallul, Bahkan dirinya sudah merasa hina di hadapan istrinya karena dia menganggap istrinya adalah amanat, titipan, anaknya juga titipan. Tapi justru yang saya ingin tanyakan, yang wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu itu. Litaskunu kan supaya kowe anteng. Berarti kan belum anteng. Mungkin belum antengnya itu karena merasa bapak, merasa suami dan sebagainya. Apakah litaskunu itu perlu dihancurkan dengan tadallul? Pertanyaannya. Gitu Ustaz Wahab. Nambah. Nyun sewu, mumpung dereng dikanter ya.
Nek kula rada enten cocok ya pertanyaan itu malah. Begini ya Pak. Tadzallul ini kan bukan karepe dhewe. Ini perintah guru. Artinya tetap wilayah tarbiyah. Tarbiyah tingkat tinggi dalam arti di tengah kita diperintah untuk tarbiyah, didik, mimpin terus bagaimana tadi. Ada kalanya mungkin ini tadzallul karena ini perintah guru, saiki wayahe mendeo. Demi ya kepentingannya guru. Terus kita mau tidak mau harus. Apa tidak seperti itu maksudnya? Dan ini lahir batin. Walaupun katakanlah ini wali kan itu guru nih ini lak dhuwure wali. Wis dalam rangka itu. Ya kita nggak tahu memang pasti ada penyakit di dalam. Maksud kami seperti itu. Tetap tadzallul ini tetap ke level bawah dan kita nurut manut karena itu perintah. Hanya sederhana itu saja. Kalau kita amati dari pasal ini, mukhotob yang dituju adalah ya fakir. Artinya mereka-mereka yang sudah melakukan perjalanan sampai ke tingkatan fakir. Nah, orang yang sudah sampai ke tingkatan fakir ini sudah melakukan mujahadah dan seterusnya. Kemudian untuk kesempurnaan penghancuran nafsunya ini harus dilakukan yang ya sangat-sangat ekstrim seperti as-su'al, ngemis-ngemis. Nah maka pertanyaan dari Yai Gufron tadi ini sekaligus menjawab itu. Jika belum kelas fakir, pasti tidak akan untuk mencapai sakinah itu tadzallulnya seperti itu, pasti belum seperti itu. Karena untuk mencapai sakinah ini di tahapan mujahadah yang masih kelas murid, salik, ini aja sudah bisa nanti. Jadi di situ tidak perlu sampai tadzallulnya yang kelas fakir ini sudah bisa ditaskunu. Nah, ini memang dari awal ini pasal ini selalu yang posisi atas ke bawah. Dan ini hanya diperuntukkan kelas fakir. Materi pasal ke-33 ini. Saya kira seperti itu. Jadi tadzallulnya menghinakan diri ke siapa dan seterusnya memang sesuai dengan perintah atau perintah guru yang itu untuk menghancurkan nafsunya. Ya, harus mengacu ke kitab. Dari sudut pandang mana semuanya benar. Karena kalau wilayah atas itu harus efeknya harus dilihat. Setelah begitu jika wal akibatu wal pantukire. Ini kearifan memang harus kelas ya fakir itu harus belajar kearifan, kebijakan. Karena di situ tajribatun ba'da tajarib. Uji coba demi uji coba yang harus terus-menerus dilakukan. Jadi gak pancet. Ya, ini saya prologi dulu, saya mengkodimai. Jawaban dari satu hal benar. Disangka Ustaz Juhari benar. Ustaz Hanan benar. Ustaz Zain benar. Tapi itu gak boleh pancet. Kalau sudah kelas fakir itu. Kena pancet. Misal praktek tadzallulil khalqi ke istri.
di celantu di apa anu mendek ae terus ngono terus di anu di ide-ide di anu ya terus pokoke tandalul hal terus ngene. Iki goblik. Goblik sama sekali gak ndedek. Wong tanggung jawab kawamun iki ndedek.